08. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, inayah, taufik, insyaallah hidayahnya juga, sehingga pada kesempatan subuh pada hari ini kita bisa secara berjamaah melaksanakan sholat subuh. Wa insyaallah setiap kebaikan dan amal yang kita lakukan insyaallah dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah pada saatnya akan diberikan ganjaran insyaallah. Amin. Allahumma amin. Begitupun salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa tercurahkan. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa istiqomah serta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di barisan beliau sampai pada saatnya insyaallah kita mendapatkan pembelaan berupa syafaatul uzma fi yaumil qiyamah, wa insyaallah pada saatnya bersama-sama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masyiral hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya angkat tema tentang keutamaan serta adab-adab bermajelis di dalam majelis. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam keutamaan dan adab-adab ketika berada di majelis, di dalam majelis, saya ingin membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam suratul Baqarah ayat 23. Kemudian yang kedua di dalam suratul Rahman ayat yang ke-33. Dua ayat dalam dua surat yang berbeda ini nuansanya adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran itu tidak melulu perintah, larangan, halal, haram dan sebagainya, tetapi juga ada nuansa tantangan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dua ayat ini, kalau dalam suratul Baqarah ayat 23 ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang yang terlebih dahulu berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara meragukan tentang keautentikan Al-Quran, dan mereka beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, hanyalah sihir Muhammad. Dan tantangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang terlebih dahulu membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya kepada Allah dengan tidak menganggap keberadaan Al-Quranul Karim, tidak mengakui keautentikan Al-Quranul Karim. Dan Allah tahu mereka tidak bakal sanggup untuk bisa menyambut tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Bunyi ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini tantangan Allah kepada mereka-mereka yang telah terlebih dahulu coba-coba untuk meragukan, bahkan tidak mengakui keautentikan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kan kata mereka, kalau semisal ini kami pun bisa membuat semisal ini. Karena terkenal ketika zaman Rasulullah itu para ahli syair, ya, mereka membuat syair-syair dan itu diperlombakan, yang pemenang digantung di dinding-dinding Ka'bah, dan itu kebanggaan bagi mereka. Dan begitu dahsyatnya syair-syair mereka itu, sehingga kalau ada dua orang yang sudah lama bermusuhan, tidak seteguran, itu bisa bersahabat seketika itu juga. Atau dua orang yang bersahabat akrab dengan syair-syairnya bisa dipisahkan dan jadi bermusuhan ketika itu juga. Masya Allah, dahsyat syair mereka. Dan ternyata tantangan Allah Subhanahu wa taala ini memang berusaha untuk bisa disambut oleh mereka dengan membuat beberapa ayat semisal Al-Quran. Panggil, kata Allah, para pembesar kalian yang ahli-ahli syair itu, min dunillah, tapi selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu adalah benar. Tidak ada yang sanggup untuk bisa menyambut tantangan Allah yang pertama ini. Tetapi berbeda nuansanya di dalam suratul Rahman ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan nuansanya juga tantangan. Bahkan tantangannya bukan hanya kepada manusia tetapi kepada jin. Yang bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Wahai sekalian jin, ya, golongan jin dan manusia, kalau kalian sanggup dan mampu untuk mengarungi, melintasi as-samawati wal ard, ya, bumi ini dan juga angkasa rayanya Allah Subhanahu wa taala, famfudhu, silakan kalian arungi. Ini kan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, silakan, ya, kalian tembus. Tapi kata Allah, la tanfudhun, tapi kalian sekali-kali tidak bakal bisa untuk melakukan itu, melampaui itu. Allah kasih kuncinya, rahasianya. Apa kata Allah? Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Allah tantang dan Allah kasih tahu rahasianya untuk bisa kita menjalankan tantangan itu. Dan Allah tahu kita pasti sanggup untuk bisa melaksanakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala itu. La tanfudun, tapi kalian tidak bisa sanggup melakukan itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Nah, di tafsir kita lihat bisultan itu yakni kekuatan, yakni kuwatul iman wa kuwatul ilm. Kekuatan di sini ternyata kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Ini kekuatan dahsyat, ya, beriman dan juga berilmu. Nah, kita tidak membahas imannya karena kita berkenaan dengan majelis ilmu, ya, tapi mengenai ilmunya, betapa urgensi ilmu
Dan sudah jelas dikasih dari Rasulullah, siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa ingin kedua-duanya, ilmu, 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 ilmu. Bahkan sebutkan ilmu itu lebih utama daripada orang yang berilmu, itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Akan sia-sia ibadahnya kalau tanpa didasari dengan ilmu. Ada satu riwayat menyebutkan ketika itu Rasulullah SAW dalam satu kesempatan ingin ke masjid, dan ini cerita yang sudah sangat masyhur dan sering kita dengarkan. Tiba-tiba melihat setan, iblis, ya, keluar masuk masjid. Antara masuk, mau keluar, antara masuk keluar. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada apa? Kalau masuk saja, mau keluar saja. Ternyata di dalam masjid ada dua orang yang satu sedang sholat, yang satu lagi sedang istirahat, ya, istirahat. Gitu. Maka kata iblis, kata syaitan ini, ya Muhammad, aku takut dengan orang yang lagi tidur ini, ya, lagi istirahat ini. Kenapa begitu kata Rasulullah? Karena yang lagi tidur ini orang yang berilmu. Tidur orang berilmu, Masya Allah. Sedangkan yang lagi sholat ini orang jahil lagi ibadah. Kalau lagi sholat ini kecuil dikit baik, mudah buyar khusyuknya kata iblis, mudah. Tapi kalau orang yang tidur ini bangun, Masya Allah. Nah, ya, iblis, setan lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun dia lagi tidur. Karena orang yang berilmu tidurnya pun ibadah. Dia tahu cara-cara tidur, sunnah-sunnah tidur dia tahu. Bukan sembarangan tidur, ya, tahu, berilmu. Jadi tidurnya pun ibadah itu orang berilmu. Apalagi ibadahnya. Tapi kalau orang jahil, orang bodoh, walaupun dia lagi sholat, dia tidak takut. Karena sholatnya tanpa didasari dengan ilmu, urgensi ilmu. Makanya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah mungkin sering kita dengar, tapi insya Allah sebagai penguatan bagi kita. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, meniti jalan, yang jalan itu mengantarkan dia untuk bisa mendapatkan ilmu, maka Allah permudah, ya, baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ilmu apa Ustaz? Semua ilmu, ya. Kita saja galak mendikotomi, sering mendikotomi, ada ilmu agama, ada ilmu umum, ya kan? Sebetulnya semuanya itu adalah ilmu Allah. Ya ilmu agama, ya ilmu Allah, ya ilmu umum, ya juga ilmu Allah. Kalau kita pelajari dan mengambil manfaat dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu jadi ibadah, ladang ibadah bagi kita. Semua ilmu, kecuali ilmu-ilmu yang memang sudah dilarang, seperti belajar ilmu sihir, ya, belajar ilmu telu untuk bisa mencelakakan orang, itu beda, ya. Tapi semua ilmu adalah ilmu. Selagi kita berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu itu dan kita niatkan untuk mencari ridho Allah, bermanfaat bagi orang banyak, itu ilmu. Ya, nah siapa yang meniti jalan untuk bisa mendapatkan ilmu itu? Nah, mudah-mudahan sekarang ini kita terkategori sedang dalam jalan, ya, yang sedang kita tempuh untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya menguatkan iman kita, menambah kewawasan keilmuan kita, dan insya Allah ini nanti bukan hanya bermanfaat bagi kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Allah permudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain, dalam hadis Arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis-majelis seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah turunkan ketenangan, para malaikat membentangkan sayap-sayapnya menaungi, ya. Di hadisnya, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mengkaji itu Al-Qur'an, mengkaji ilmu-ilmu agama, ya, untuk menguatkan keimanan, ya. Illa
nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah turunkan bagi mereka itu as-sakinah, ketenangan, tenang. Ya. Nah, ini kelihatan ya tenang semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan tenang tapi mendengarkan. Karena di majelis seperti ini biasanya banyak ilmu yang bisa menghilangkan ustaz. Tahu hilang ustaz. Ya. Nanti ada keutamaan. Jangan tidur. Keutamaan kita hadir di masjid dan di majelis seperti ini. Allah turunkan ketenangan hati kita, mutmain. Karena yang kita ingat hadis-hadis Rasulullah, yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan. Ini Masya Allah. Ya, Masya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naungi kita dengan kasih sayang. Ya, di majelis ini, ya. Wa khafathumul malaika. Kemudian para malaikat itu berkumpul menaungi. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna lillahi malaikatun sayyahina. Bagi Allah itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya cuma muter-muter. Oh, keliling-keliling di bumi ini. Ya. Dan jumlahnya banyak. Banyak jumlahnya. Ya. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah. Tapi ketika mereka mendapati ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan di situ diajarkan mengingat Allah, zikir kepada Allah, ada kajian ilmunya di situ, ya. Maka tanadaw, dia panggil malaikat-malaikat yang sedang keliling itu, halummu, kumpul. Disuruh kumpul untuk bisa ikut gabung ke dalam majelis itu tadi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sehingga mereka itu barisannya, sof-sofnya memenuhi antara langit dan bumi. Ini malaikat. Ya. Tapi memang dimensinya berbeda. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ini hadis Rasulullah SAW. Majelis seperti ini, malaikat itu hadir maksudnya. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak. Kita saja tidak bisa melihatnya. Ya, sayyahin. Ya, stop Pak. Yang ditugasi keliling itu stop dulu, ngikut ke dalam ini. Maka hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, idza marrartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, farta'u, berhenti dan ikut gabung ke dalamnya. Wah, riyadul jannah, taman surga. Ya. Qila wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kata para sahabat, yang mana taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini? Qala Rasulullah SAW, hiya majalisul ilmi wa fi riwayatin ukhra majalisul dzikri. Itulah dia majelis-majelis ilmu, dan juga dalam riwayat lain disebutkan majalisus dzikri, majelis-majelis dzikir. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Diingatkan akan Rasulullah SAW itu. Ini raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Dalam hadis Bapak Ibu sekalian, cuman ada 2 tempat yang terkategori raudhatun min riyadil jannah. Atau kalau ada yang lain, tafadhol nanti disampaikan. Yang pertama jauh dari sini. Ya. Itu tertulis di gerbang dalam Masjidun Nabawi. Hadis Rasulullah SAW itu, ma baina manzili wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tulis besar hadisnya. Ya, itu yang sudah pernah umroh atau berhaji itu lihat di raudhah namanya, yang ditandai dengan karpet yang berwarna hijau. Ya. Dan tidak sembarangan yang bisa ke situ, dibatasin. Kalau bapak-bapak sewaktu-waktu bisa, tapi kalau ibu-ibu terbatas. Ya, raudhah. Kata Rasulullah, tidaklah antara rumahku ini yang sekarang jadi tempat berbaringnya beliau, beristirahatnya beliau bersama 2 sahabat beliau, Umar, ya, dan Abu Bakar sekarang ini. Ma baina manzili, tidaklah antara rumahku ini, wa minbari, dan mimbarku, ada 1 mimbar yang biasa digunakan oleh beliau untuk berkhutbah ketika itu, ya. Raudhatun min riyadil jannah. Inilah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kejauhnya Ustaz. Ya. Yang kejauhnya. Nah, ini hari ajib ya, berapa puluh tahun kita ini ngantri, ya enggak? Palembang ini 20 apa 25 tahun, Masya Allah.
Ya, tapi tidak masalah waktu. Yang penting kita ada azam untuk pergi ke situ. Walaupun tidak sempat haji, minimal umrah, bisa ziarah ke Rasulullah SAW dan masuk ke Raudhah ini. Karena di Raudhah ini salah satu tempat mustajab kita berdoa. Mustajab, menembus arsy Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Tapi jangan berharap di situ selesai sholat assalamualaikum, berdoa lama-lama tidak baca, diusir, laskan. Roh. Ya. Jadi kalau di situ kalau mau sholat, ya ketika sholat itulah berdoa. Kalau sudah assalamualaikum, langsung diusir. Begitu banyaknya jamaah ingin bisa masuk ke Raudhah. Kenapa dinamakan Raudhah di situ? Karena menurut para ulama nanti tempat itu nanti ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Raudhah itu taman surga. Jauh ya Ustaz. Buntu pula. Nah, ada susah. Ada hadis yang kedua ini tadi. Ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melampaui dari taman surganya Allah, berhenti, ikut ke dalamnya. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisud dzikri. Inilah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ikut ke dalamnya. Inilah taman surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita sekarang sedang di taman surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang dengar dari jauh mungkin sekarang belum bisa ikut ke taman surga. Ayo di kesempatan berikutnya ikut bersama di dalam taman surganya Allah. Ini yang termudah. Kenapa kita sepelekan? Ya, banyak di sini fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, hadis Ibnu Hibban, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man dakhala masjidana hadza li ta'alluma khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah." Ini di sini disebutkan khusus masjidina hadza. Masjid kami ini maksudnya Masjid Nabawi ketika itu. Tapi para ulama mentakwil hadis ini maksudnya semua masjid. Semua tempat yang dinamakan masjid, barang siapa yang masuk ke dalam suatu masjid atau masjidnya Nabi SAW li ta'allum, ya, untuk belajar khairan, kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kal mujahid fi sabilillah, maka derajatnya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kalau lagi berjihad jangan tidur, ya, jangan khusyuk gino lah jenah, ya, orang dapat banyak kita tidak dapat kaget, ya, ya. Kemudian hadis lain, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma ata masjidan. Barang siapa yang sudah suci, berwuduk dalam keadaan suci, sudah berwuduk dari rumahnya, thumma ata masjidan, kemudian dia mendatangi masjid-masjid, tempat sholat seperti kita ini. Ya tentu saja untuk sholat. Ada panggilan adzan, wuduk dari rumah, sudah suci, ya. Kana fi salatin hatta yarja. Ini orang mendapatkan keutamaan seperti dia sholat terus sampai kaget dia balik. Hatta yarja. Masya Allah. Itu berarti dalam keadaan mendapatkan derajat orang yang lagi sholat ini. Walaupun sekarang kita sudah sholatnya tadi, ini sedang dalam majelis, tapi derajat, ya, yang kita dapatkan, keutamaan yang kita dapatkan seperti kita sholat terus sampai kita balik kaget. Masya Allah, ya. Makanya dalam majelis jangan ngantuk. Mana ya sholat ngantuk, ya, fokus, dengarkan, ya, Masya Allah. Kemudian makanya ketika datang ke masjid itu keutamaan itu kita rengkuh semuanya. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Ada ini tadi, sudah suci dari rumah, ya, kita berusaha suci dari rumah. Usahakan jangan nambe wuduknya di masjid. Takut kalau di masjid itu pertama udah ngantri. Kalau kita wuduk di masjid takut ngantri kaget wuduknya. Yang kedua kita hemat banyu masjid kalau dari rumah. Tapi kalau di jalan terkentut Ustaz, ya wuduk jagi. Enggak usah nak balik ke rumah, di masjid bae wuduknya. Lah setengah jalan terkentut balik lagi ke rumah, enggak datang ke masjid. Boleh wuduk di masjid. Kita ingin mendapatkan keutamaan seperti kita sholat tadi, walaupun langkah kita itu menuju masjid. Karena kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala amalin, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Ada berapa hal kata Rasulullah yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat.
Yang pertama kata Rasulullah SAW, isbaghul wudu bil makari. Tetap menyempurnakan wudu walau dalam keadaan yang tidak kita sukai. Ya. Apalagi wudu waktu subuh ini, masya Allah. Lah hujan pula, dingin, masya Allah. Tapi tetap kita sempurnakan wudu kita. Ya, kita lebihkan dari tempatnya, di lengan kita lebihkan ke sini. Ya, kita sempurnakan betul. Masya Allah, isbaghul wudu. Karena kita ini lebih ngambil yang praktis-praktis biasanya. Kalau lagi dingin-dingin, ala kadarnya benar. Ya, tapi tidak. Orang yang menyempurnakan wudunya walaupun dalam keadaan tidak menyenangkan, ini masya Allah mendapatkan penghapusan dosa dan mengangkat derajat. Ya, isbaghul wudu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah ini kasratul khutu ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, perbanyak langkah menuju masjid. Karena kata Rasulullah SAW, setiap langkah, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Masya Allah. Ya, langkah kita menuju ke masjid itu. Tapi di sini banyak jemaah bertanya, Ustaz, mana yang bawa mobil, mana bawa motor? Biarlah malaikat ngitungi gilingan bannya tuh. Ya, jadi jangan terlalu suduk lu gitu, mentang-mentang langkah jadi langkah nih, ini rumah jauh. Tapi kalau yang dekat-dekat masjid ini masa nak metu ke motor nih anak ke masjid? Jalan baik, setiap jalan itu ada hitungannya. Kalau yang jauh setiap gilingan bannya itu ada. Jadi kita sini masjid berkilo-kilo nak berjalan kaki, datang ke masjid, wah lah kelar, wah lah selesai. Nah, perkirakan juga, ya, perkirakan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, intidharis salah ba'das salah. Tetap berada di rumah Allah, di masjid ini setelah selesai sholat. Nah, ini selesai sholat, mungkin yang dekat-dekat. Kalau selesai sholat maghrib, tak usah balik ke rumah, tunggulah di masjid ini sampai sholat isya. Itu mengangkat pada derajat dan menghapus dosa. Kalau nak nunggu zuhur kan kepanjangan gino, kalau kan nak gawi pula. Ya, tapi kalau isya ke maghrib, zuhur ke asar itu kan masya Allah dihitung seperti kita sholat terus. Itu masya Allah. Ya. Nah makanya semua kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan seperti doa keluar dari rumah, doa ketika masuk masjid, baca. Ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Metu Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya, masuk rahmat, keluar petunjuk hidayah, fadlik. Ya, tak keutamaan. Nah, baca. Selesai doa, niat. Setiap kali masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. I'tikaf. Ya. Nah, Ustaz, i'tikaf bulan Ramadan bukan bulan Ramadan, baik. Setiap kali kita masuk masjid, ya, Imam Syafi'i mengajarkan setiap kali masuk ke masjid niatkan i'tikaf. Karena tidak ada hitungan waktunya. Kalau kita masuk ke dalam masjid dengan niat apapun, apalagi niat untuk sholat, nawaitul i'tikaf, ada keutamaan kita beriktikaf di masjid ini. Berapa lama iktikaf? Ya, kalau Imam Malik kan memang harus sehari semalam. Imam Syafi'i tidak masuk ke dalam masjid niat nawaitul i'tikaf fi hadzal majlis lillahi taala. I'tikaf, ada pahala i'tikafnya. Ya, kalau di Ramadan beda lagi itu, syiddalah wa akhir, ya. Niat beriktikaf. Ini jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di majelis ilmu, di majelis kita seperti ini, ya. Apa yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan? Ya. Yang pertama, ini sumbu dari segala ibadah, amal saleh, amal kebaikan, yaitu luruskan niat. Ini yang pertama, niat tata dulu, ya. Walaupun sepertinya berat menata niat, apa harus, ya, berlatih untuk senantiasa memurnikan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap ibadah itu tergantung dengan niat. Kam min saghirin yu'azzimuhullahu binniyat. Berapa banyak amal-amal yang kelihatannya sepele, remeh-temeh, ya, sepertinya ya kecil, tapi yu'azzimuhullah, Allah besarkan amal ini menjadi amal akhirat bin niyah, hanya karena niat. Ya, tuhmitul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan dari
dari jalan. Sepele, ada kulit pisang, ada beling, ada kaco, kemudian ada paku mungkin di jalan, kita pinggirkan. Tapi niatnya harus benar. Niatnya apa? Supaya orang yang lewat di sini tidak celako, tidak luko. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Oh, besar jadi pahala itu. Jadi pahala akhirat itu, bukan hanya dunia. Kita lewat, ya, lihat ada jemuran tetangga mungkin apunyo yang nyampak, kita usaha untuk angkatkan, ya, tolong dia dengan niat mencari ridha Allah dan nolong tetangga kita. Masya Allah, besar jadinya. Kendaraan tetangga kita mogok, kita bantu dia. Mungkin dengan melok menarinya kalau kita paham, atau setidaknya bantu dorong. Masya Allah, kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, jadi pahala akhirat. Masya Allah, ya. Kam min amalid dunya yuthabu bi amalil akhirah bin niyah. Berapa banyak amal-amal yang kelihatannya amal-amal dunia seperti remeh-temeh tadi, ya, tapi pahalanya seperti pahala kita melakukan ibadah akhirat hanya karena niat. Nah, termasuk juga hadir di Muslim ini niat. Teruskan. Jangan karena tidak lemak. Oh, tidak lemak aku nih lah, termasuk sepuh di sini. Ada hadir majelis. Luruskan. Oh, tidak lemak, maaf ya. Aku nih pengurus. Tidak hadir. Lu kata ke jemaah. Luruskan. Luruskan. Ya, bukan itu. Oh, lemak hadir majelis. Apa? Ada minumannya. Luruskan. Ada koonyo. Luruskan. Salah tuh. Mengok-mengok tuh, udah, ya. Cuma baik depan ustaz. Sejam depan ustaz dah dapat pahala juga. Ya. Ngapo? Karena yang manggut-manggut tuh kepalanya. Hatinya kemana? Ke minuman tadi. Kapan pula ustaz sudah? Ya, nak nunggu minumannya tadi. Nak minum snacknya tadi, nunggu snack tadi. Udah, luruskan niat ini, luruskan. Ya, luruskan. Jangan mengkot-mengkot lagi. Karena niat itu biasa saja itu. Tapi begitu kita ingat seperti itu, luruskan lagi. Niat kita mencari ridha Allah terus, ya, diluruskan. Jangan kita peloi. Ujung-ujungnya bertanya bapak tuh yang kata, Ustaz, kapan berhenti Ustaz? Nak sarapan pula ini. Nah, ya, udah tahan lagi jaknya. Luruskan. Niat kita di sini mencari ilmu. Ini hadir para malaikat Allah. Ini taman surganya Allah. Masa masih ingat dengan minuman? Ya, masih ingat juga, luruskan. Ya, kembalikan jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis seperti ini kita mengikuti maqalahnya Imam Ali karamallahu wajhah, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ya. Ketika hadir majelis seperti ini, dengarkan, simak apa yang disampaikan. Jangan melihat orang yang sedang menyampaikan. Karena orang yang sedang menyampaikan itu manusia biasa, banyak kurangnya. Ya. Yang ustadz itu jenggotnya panjang, yang ustadz itu hitam, hitamnya dibahas. Ya. Yang ustadz itu badannya kecil, badannya kecil. Tidak. Tapi yang kita dengarkan itu adalah setiap untayan-untayan hikmah, untayan-untayan ilmu yang disampaikan itu. Ya. Makanya di majelis itu tenang sebetulnya. Tidak ada yang arisan tambahan di belakang situ. Ya, galak banyak yang arisan tambahan di belakang situ, Pak. Ngapa? Bahas ustad. Jenggot ustad, cak kambing tetangga kami itu. Nah, ya, tidak usah. Dengarkan. Ya, di situ ada hikmah yang banyak. Ya, unzur maqala wa la tanzur man qala. Tidak usah dilihat. Latar belakang ustaz itu ilmunya apa. Kita ambil baiknya. Khudil hikmah walau min ayyi wi'ain kharaj. Ambil hikmah, ambil ilmu itu walau dari manapun keluarnya. Ambil. Entah hikmahnya. Kita tidak melihat siapa yang sedang menyampaikan. Ya, ada kebaikan kita ambil. Kita laksanakan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya mujahadah, ya. Kesungguh-sungguhan perlu dihadirkan. Jangan ala kadarnya baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa man dakhala li ghairi at-ta'allum, ya, wa yu'allim, barang siapa yang hadir di majelis kami, di masjid kami ini tanpa berniat untuk belajar dan mengajarkan, kan nadhir ila ghairi, ya. Kan nadhir ila ma laisa lahu. Apa kata Rasulullah? Orang yang hadir di majelis tapi ilmunya bukan niatnya bukan belajar.
Ya, bukannya untuk mengajar. Itu sama baik seperti wong nyingok barang yang bukan punya dia. Mana Pak kalau kita nyingok barang yang bukan punya kita, kecuali nak niat membeknya. Dekati niat membeknya, ya skala kadarnya baik. Hadir. Ya, ala kadarnya baik nyingok. Nah, jangan seperti itu, tapi kita ada mujahadanya. Ada kesungguhannya. Nah, inilah di antara asbabul wurud firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam surah Al-Mujadilah. Nah, ini dalam Mujadilah ayat 11 ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana tatanan ketika kita bermajelis. Tapi juga jangan salah kaprah ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanzuzu." Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dibilang kepada kalian, ya, dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Tapi banyak yang salah kaprah ini. Berlapang-lapang di sini benar-benar berlapang-lapang, mentang-mentang masjidnya besar, sikok di sudut situ, sikok sudut situ, ustadznya sikok susah nyingoknya jemaah, tidak fokus. Bukan seperti itu. Ini ada asbabul wurudnya. Dulu ada 3 orang yang hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berlangsung majelis. Ya seperti biasa majelis Rasulullah SAW di tempat yang memang agak terbatas tempatnya, jadi sempit, berdesak-desakan, ya. Ketika itu maka hadirlah ahlul badar, ya, sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan Badar ketika itu. Maka tidak ada sedikit pun yang bergeser, karena memang sahabat itu kalau sudah hadir di majelis yang mulia Rasulullah SAW, walaupun ada burung yang nemplok di atas kepalanya, tidak akan terbang burung itu. Ini perumpamaannya, begitu khusyuk dengarkan Rasulullah SAW. Sehingga hadir para sahabat ahlul badar, mereka tidak dapat tempat. Maka tafassahu, kata Rasulullah, tafassahu, lapang, kasih tempat duduk, kasih peluang. Ya. Tapi juga hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan ketika itu hadir di majelis beliau ketika sedang berlangsung ada 3 orang yang hadir. 3 orang hadir datang belakangan, sudah penuh sesak majelis beliau Rasulullah SAW. Dari 3 orang ini, yang pertama melihat-lihat, tengok kanan kiri, lihat ada posisi di depan, tepat di hadapan Rasulullah kosong, langsung maju ke depan, duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kelinguk, lihat tidak ada tempat, duduk di belakang itulah. Nah, duduk di belakang karena mungkin malu nak maju ke depan. Yang lebih dahsyat lagi yang ketiga, cengok lihat, ya. Lihat tak kati tempat duduk lagi, muter balik ke rumahnya, tidak jadi melok majelis. Ya, bubar dari majelis, ada beberapa sahabat disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bin nafari thalatha, apakah kalian mau aku kasih tahu dengan orang yang 3 yang datang belakangan tadi, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama tadi kata beliau, dia berusaha fa'awahullah, ya, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah pun mendekatkan diri kepadanya. Yang pertama tadi, ya, majelis pada tempat duduk depan, langsung maju ke depan, semangat gitu, ya, duduk di depan sekali di hadapan Rasulullah. Ini orang berusaha ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah pun mendekatkan dirinya kepadanya. Wa amathani, adapun yang kedua kata Rasulullah SAW, ini wong malu-malu, nyingok dak kati tempat duduk, dak posisi lagi, duduk di belakang itulah. Karena posisi ini Pak menentukan dalam majelis. Daya tangkap kita ini kurang, semakin jauh semakin beda tangkapannya. Karena ada ming Ustaz, bukan masalah ming di sini. Ada keberkahan ternyata. Semakin dekat kita, ya, dengan Rasulullah, ya, digambarkan itu ke Rasulullah. Tapi kalau kita sekarang yang sedang menyampaikan materi, semakin dekat kita dengan Allah, ada keberkahan di situ. Kan takut kayak salah tangkap, ya tak? Kiai Zain dulu pernah cerita, beliau ini kan ahli tasawuf. Jadi ada di materi beliau itu tentang hak-hak Allah. Semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Pakaian kita pakaian Allah, rumah kita rumah Allah, kebun kita kebun Allah, semuanya adalah milik Allah. Metu dari majelis ini langsung ngamal ke jamaah ini. Depan masjid kebetulan ada batang mangga.
langsung ngambil mangga. Jangan ngambil penyu. Ini mangga Allahnya. Yang punya mangga metu bawa golok. Ini golok Allahnya. Kejernya. Salah amalan. Mentang semangat mujahadah hadir majelis semua punya Allah, metu dari masjid mangga Allah, golok Allah dapatnya. Ya. Maka ambillah yang baik-baiknya dan tinggalkanlah yang buruk-buruknya. Ya, datang ke masjid sendal jepit, balik pakai kerpil bapak itu. Nah, lah salah pulo, salah tangkap. Ya, itu tadi punya ilmu pacak ngilang ke ustadz itu tadi. Ya, tangkap yang terakhir nih, nah, mbek ngebaik-baiknya. Nah, nukar sendal aja. Ya, lah salah tangkap. Jadi ada keberkahan. Jadi memang agak susah Pak. Kami ustadz-ustadz ini kalau apalagi masjid-masjid besar, ya. Karena biasanya kapan masuk masjid ini yang dicari bukannya dekat pemateri, yang dicari tiang. Nah, masjid kita ini agak minim tiang masjid. Apalagi kalau Jumatan berebut tiang apa di situ? Itu tadi nyandar dikit, nyandar ke sini, nyandar kepala, laju, ya. Uang khutbah, ulang ustad. Tahu-tahu ustadznya turun dari mimbar, ya Allah, ya. Kapan ditanya nak apa? Nak masuk surga? Ya Allah, ya. Jangan, usahakan. Ini masya Allah ini, ya majelis kita ini. Betulnya semakin rapat lagi, masya Allah. Ada keberkahan, bukan untuk warga ustad, tidak. Ya, tafassahu di sini itu menunjukkan betapa semangat para sahabat ketika itu zaman Rasulullah hadir di majelis beliau, majelis Rasulullah SAW. Berdesak-desakan itu. Ya, bukan berlomba-lomba menjauh, tidak, mendekat. Ya, mendekat. Tafassahu fil majalis. Ya, wa ammal atsani, yang kedua tadi malu, ya, maka Allah pun malu dengannya kata Rasulullah. Wa ammal akhar atsalis, adapun yang ketiga, a'radallah fa a'radallahu lah. Ya, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, ini tafassahu fil majalis. Karena memang Pak, kalau sudah sempit-sempitan, ya, kita saja kalau hadir yang tabligh akbar dan sebagainya, atau ketika terjadi 212 atau 411 dulu, karena sempat ikut ketika itu 411 terutama, kalau sudah sempit itu sempit nian itu, maka kalau komando berdiri semuanya. Tapi ketika sudah berdiri, ketika duduk lagi ada kelapangan di situ, terasa yang tadi sempit itu agak lapang itu. Masya Allah, sudah berjamaah itu banyak keajaiban di antaranya itu. Ya, kita punya kepedulian dengan saudara-saudara kita. Nah, kalau kita ini masih lapang, masya Allah. Ya, kalau dalam keadaan yang sempit-sempit. Biasanya kalau sempit-sempit itu yang nyampaikan, wah, sedak Ustadz Hadi Hidayat, om sempit-sempit. Nah, ya, amalkan ini. Ya, jangan porsi duduk wong siko untuk kita, ya, porsi duduk dua untuk kita dewean. Bapak itu udah baca pangsilo, nak ngunjur tulah, ada kati kesempatan yang lain. Tafassahu, luaskan, berlapang-lapang di dalam majelis, ya. Wa idza qilan suzu fansuzu, kalau suruh berdiri. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa saja, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hadir di majelis, niatkan di dalam hati kita untuk mengamalkan. Ada, ya. Apa yang sudah kita dapat diniatkan untuk bisa segera diamalkan. Tapi jangan salah amal seperti cerita di atas tadi, ya. Apa yang bisa diamalkan segera diamalkan, jangan ditunda-tunda. Keutamaan yang sudah didapatkan itu segera diamalkan. Ya, keutamaan sedekah, keutamaan kita berinfak, keutamaan kita sholat, baca Quran, segera diaktualisasikan, ya. Karena kata Rasulullah, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Punya ilmu baik tapi tidak diamalkan, itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Ada pohon kates yang sering tidak berbuah, lah tinggi, putiknya banyak tapi buahnya tidak katik, itu biasanya tidak diopeni wong, ya. Tapi walaupun buahnya rendah, ya, pohonnya rendah, tapi buahnya banyak, masya Allah. Ya, apa di antara buahnya ilmu itu? Ya, akhlak, adab, ya. Kalau adab kan harus dibiasakan, tapi kalau akhlak dari ubudiyah kita, dari ibadah kita, ya, dari ritual yang kita laksanakan, itu ubudiyahnya, ya.
Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, diamalkan, kemudian tabligh, disampaikan. Jangan lupa, yang tidak sempat hadir kita ceritakan tadi, bahas ini. Dakwahkan. Kulluna du'at, semua kita ini adalah dai, menyampaikan. Ya, jadi jangan salah kaprah kita nih. Katanya dai, katanya ustadz itu berdakwah itu harus di atas mimbar, harus ceramah. Tidak mesti. Yang namanya dakwah itu ada bil lisan, memang ceramah ngomong. Ada bil kitabah, dengan tulisan bisa. Tulisan sekarang kan tidak bentuk skripsi baik, tidak bentuk tesis baik, tidak bentuk buku baik. Kita tulis status-status terbaik yang bisa orang tergugah dan dapatkan hidayah dari itu dakwah, masya Allah. Ya, status WA kita, mungkin media sosial kita, ayat-ayat, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah, makalah-makalah, kata-kata hikmah, masya Allah, jadi dakwah itu. Ya, ada bilhal. Nah ini dakwah yang tidak ngomong, tidak nulis, tidak banyak berbuat, tapi dia dakwah. Apa itu? Mencontohkan kebaikan. Apa dia tuh? Oh, isyarat dah. Masya Allah. Dikit lagi Pak ya. Ya. Itu tanpa banyak ngomong, tanpa banyak berbuat, tapi dakwah. Apa itu? Mencontohkan kebaikan. Tidak usah banyak. Seperti kita jadi pengurus masjid, tidak usah nak banyak-banyak berkoar-koar. Ayo datanglah ke masjid. Oh, yang datang ke masjid neraka, tidak perlu. Ya. Ini sudah usaha dari kita memperbagus ya tempat sholat jadi lebih nyaman ya, sehingga orang tertarik untuk bisa datang, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik orang datang. Itu dakwah itu, masya Allah ya. Kita memberikan sedekah ya, kita menolong orang lain, itu dakwah. Yang lain terinspirasi dan mengikuti apa yang kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan pahala da'i, pahala orang yang sedang berdakwah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adwamuha, hadir majelis seperti ini dawam, continue terus ya, jangan putus-putus, sempatkan waktu, apalagi di sini punya majelis rutin seperti ini, punya rutin, terus jangan ditinggalkan ya, siapapun pematerinya, siapapun ustadznya, hadir, ikuti ya. Khairul umur adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan itu dawamnya, continue, ikut, konsisten. Ya, walaupun cuman sedikit. Terus diikuti ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa kalau ada yang kurang jelas, maka bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita sakit fisik, kita bisa bertanya dengan dokter, ahli penyakit fisik. Tapi kalau kita punya penyakit rohani, ya penyakit hati, tepat ini majelisnya tempat kita bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Ya, tapi jangan banyak gino juga. Kata Profesor Yuwono, malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya tandanya buyan katanya. Kata Prof Yuwono. Tidak juga Pak ya. Bedalah pertanyaan orang berilmu dengan tidak berilmu ya. Baikkan dulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu mungkin di antara keutamaan, fadilah-fadilah dan adab-adab kita ketika di majelis. Tentu saja mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa dinaungi oleh Allah SWT dengan rahmatnya, insyaallah para malaikat hadir, dan insyaallah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Oh ada, ya silakan kalau ada yang perlu didiskusikan dipersilakan sebelum kita isyraq. Ya. Nah. Ya, langsung saja ya. Jadi mengenai niat iktikaf tadi, ya memang utamanya ketika selesai dari kita baca doa masuk masjid, langsung berniat iktikaf. Tapi ternyata selesai sholat lupa tadi niat iktikaf. Tapi di rumah sudah terngiang belum, masuk masjid ini langsung iktikaf. Lalu lupa juga apa boleh buat, ketika kita ingat langsung kita berniat. Ya. Dan niat jangan terpaut juga dengan lapasnya. Lapas itu hanya sebagai penguat hati. Niat itu dalam hati. Kalau dari rumah kita sudah niatkan, aku datang ke masjid ini pengen beriktikaf, itu sudah dapat niat itu Pak. Tidak perlu nak lapas nawa itu, tidak perlu. Sudah dalam hati kita pengen datang ke masjid ini, aku ingin beriktikaf ya Allah. Itu sudah termasuk nilai nih niat.
Tidak pun dilapaskan nian. Penting teringat. Tapi kalau dari rumah lupa, saya baru ingat. Ketika kita ingat itulah niat karena iktikaf. Tidak perlu metu lagi ya. Ya, tetap langsung di situ. Ya Allah a'lam. Betul? Masih ada lagi? Cukup? Doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma adina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adina al batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.